Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1096 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1096. Namun sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. One Piece Chapter 1096 mendapatkan judul Kumachi, di mana judul kali ini merujuk pada panggilan Jinny untuk Bartolomeo Kuma. One Piece Chapter 1096 diawali dengan memperlihatkan para budak dan warga pribumi Pulau God Valley yang dikumpulkan di tengah-tengah acara kompetisi berburu yang diadakan oleh Tenryubito. Sang MC menjelaskan jika ada 13 budak dengan predikat kelinci super langka, yang masing-masing dari mereka dihargai sebesar 10.000 poin. Sedangkan 150 budak sisanya mendapatkan predikat sebagai kelinci langka. Lalu, jika para peserta mampu menghabisi kelinci tersebut dalam sekali serangan, maka mereka akan mendapatkan hadiah bonus yang gacor. Serta hadiah mewah sudah disiapkan untuk sang pemenang dalam kompetisi berburu kali ini. Kemudian diperlihatkan sosok Garling yang berbicara dengan 3 orang kontestan lain yang sepertinya bagian dari Kesatria Dewa. Garling meminta mereka, yaitu para serangga, untuk duduk manis saja dan menyaksikan kemenangannya. Angka 46 di topengnya meminta Garling agar tak berpikir jika dia akan menang dengan mudah dalam turnamen ini. Kemudian sosok wanita dengan topi yang menutupi matanya berkata, jika keluarga Manmeyer akan memenangkan kompetisi ini. Kemudian satu sosok lagi yang berpenampilan seperti pangeran hanya tersenyum melihat perdebatan yang sedang terjadi. Para warga pribumi terlihat sangat ketakutan. Salah satu dari mereka meminta untuk dibangunkan karena dia mengira sedang mengalami sebuah mimpi buruk. Bagaimana mungkin hal kejam seperti ini boleh untuk dilakukan? Salah seorang yang lain bertanya-tanya mengapa para Tenryubito itu dengan sengaja mempermainkan hidup dari manusia, padahal mereka juga hanyalah manusia. Namun beberapa peserta sudah menembaki para warga pribumi yang berada di hadapan mereka, dan hal itu membuat warga semakin panik. Salah satu wanita menangis karena anaknya yang masih kecil bahkan diikut sertakan sebagai kelinci dalam perlombaan biadab ini. Sang MC tertawa dan meminta para Tenryubito itu untuk berhenti menembak dan meminta mereka untuk mematuhi peraturannya karena perlombaan ini belum dimulai. Mereka juga harus menghormati 200 Tenryubito lain yang menjadi peserta dalam kompetisi berburu kali ini. Masih ada 1 jam sebelum perlombaannya dimulai. Sang MC meminta para kelinci untuk mulai melarikan diri, dan dia berharap mereka memberikan aksi perburuan yang menyenangkan bagi para Tenryubito. Dan kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Terdengar 2 orang sedang berbicara melalui Denden Mushi. Salah satu dari mereka terkejut karena dia dimintai untuk pergi ke sebuah pulau terpencil hanya untuk bertarung, dan dia menanyakan apa sebenarnya alasan dari misinya kali ini. Ternyata yang diperintahkan untuk pergi adalah Garp. Sang penelpon tak bisa memberitahukan alasannya pada Garp, namun dia membutuhkannya di tempat itu segera. Dan yang menghubungi Garp adalah Fleet Admiral Kong. Dia menjelaskan jika laporan dari markas pusat Angkatan Laut belum dikonfirmasi oleh para Angkatan Laut yang sudah ditugaskan di sana. Namun apabila bahaya besar yang sedang mengintai ini benar-benar nyata, maka akan terjadi bencana besar di tempat tersebut. Garp kemudian mencoba mengkonfirmasi pada Kong mengenai semua pembicaraan ini mengacu pada piknik yang sedang dilakukan oleh para Tenryubito. Garp tak peduli apabila para Tenryubito itu berada dalam masalah. Garp selalu berkata pada Kong jika para bajak laut akan selalu datang untuk kembali berulah jika berani mengusik pulau bajak laut. Dan semua itu adalah konsekuensi untuk para Tenryubito karena mereka telah berani menyodok sarang mereka. Apa yang para Tenryubito itu harapkan setelah mereka mencuri mahkota perhiasan dari pulau bajak laut? Sudah pasti para bajak laut itu akan mengambilnya kembali. Kong terkejut dan menanyakan dari mana Garp bisa mengetahui informasi tersebut. Garp saat ini ternyata dalam masa cuti. Dia sedang bersantai di pantai sambil menikmati ciwi-ciwi uhuy di sana. Garp kembali berkata jika Kong pasti sudah mengerahkan penjagaan ekstra ketat untuk para Tenryubito yang sedang melakukan kebodohan mereka di sana, sehingga apa yang masih dikhawatirkan oleh Kong. Kong menjawab ada suatu hal yang berada di luar perkiraannya,
karena sepertinya Roger juga sedang berlayar menuju ke sana. "Ngomong dong dari tadi, gas!" ucap Gup yang terkejut saat mendengar Goldie Roger juga sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Cat Valley. Sebenarnya mahkota perhiasan apa yang dimaksud oleh Gup? Yap, Mimin akan bahas lebih lanjut di sesi analisis di akhir video. So tonton terus ya nakama. Shin kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu di New World. Banyak bajak laut berkumpul di pulau tersebut. Mereka sudah keduluan karena bajak laut Rocks ternyata sudah berlayar ke Pulau Cat Valley. Mereka semua lantas bergegas untuk berlayar ke Pulau Cat Valley. Beberapa bajak laut berkata jika insiden ini akan mengguncang dunia perbajak lautan hingga ke akar-akarnya. Shin kemudian berpindah ke Pulau Cat Valley, West Blue. Banyak kapal angkatan laut yang menjaga dan membarikade Pulau Cat Valley. Seseorang dari dalam pulau berkata, dia tak pernah menyaksikan kapal sebanyak ini mengelilingi sebuah pulau. Ivankov lalu menjelaskan, apa yang para penduduk lihat, mereka saat ini sudah terjebak di sebuah kenyataan yang bagaikan sebuah neraka. Tak akan ada yang bisa melarikan diri dari pulau ini. Dan suatu hari semua peristiwa ini akan terlupakan dan hilang dari sejarah dunia. Salah satu budak wanita mengatakan bahwa para Tenryubito memilih pulau ini untuk festival perburuan warga pribumi mereka, semata-mata hanya untuk mendapatkan seluruh sumber daya alam yang ada di Pulau Cat Valley. Diperlihatkan para Tenryubito yang sudah mulai membantai-bantai warga pribumi dari Pulau Cat Valley. Dikatakan jika ada 10.000 warga pribumi yang dijadikan sebagai kelinci perburuan untuk acara sampah ini. Banyak penduduk yang sudah meninggoy oleh para peserta lomba. Ivankov yang berdiri di atas batu lantas berkata, tak ada satu orang pun yang akan bertahan hidup dalam waktu 3 minggu. Apakah kalian percaya hal itu? Dunia ini memang tidak adil, ucap Ivankov. Kemudian diperlihatkan penduduk yang meninggoy setelah ditebas oleh Tenryubito. Salah satu budak berkata pada Ivankov bahwa mereka akan dibebaskan dari perbudakan apabila mereka dapat bertahan hidup selama 3 minggu hingga perlombaannya berakhir. "Muat tamu!" teriak Ivankov. Dalam acara perburuan dari para Tenryubito selama ini, tak ada satu orang pun yang selamat. Budak yang lain bertanya mengapa para Tenryubito itu berbohong dan memberikan harapan palsu pada mereka. Dengan lantang Ivankov menjawab, tidak akan ada sensasi bagi mereka menghabisi orang yang sudah dalam keadaan menyerah. Mereka ingin kalian memiliki harapan dan mulai berlarian sehingga mereka akan menikmati perburuannya. Kalian tak akan pernah menang jika mengikuti alur permainan yang sudah dibuat oleh para Tenryubito itu. Fokus para budak saat ini adalah mereka harus melarikan diri bersama-sama. Kemudian diperlihatkan Saint Vigarland Garling yang menunggangi hewan sedang membantai-bantai penduduk yang berada dalam jarak pandangnya. Sang MC mengumumkan jika Saint Garling sudah mengumpulkan 10.000 poin dengan cepat. Ternyata strategi dari Garling adalah menargetkan kelinci yang memiliki poin tinggi untuk dia habisi. Jika kalian ingat sebelumnya, Garling mengawali pertandingan dengan nilai minus 10.000 poin. Setelah dia menghabisi Raja Cat Valley sebelum pertandingan dimulai. Itu artinya Garling seharusnya sudah memiliki 20.000 poin. Diperlihatkan sebuah denden musi penangkap layar yang ternyata menyiarkan pertandingan Jahanam ini secara langsung ke Mericoa. Dan kemudian kembali memperlihatkan para budak. Salah satu budak dari ras manusia ikan menghancurkan rantai yang memborgol tangan Ivankov dengan giginya yang tajam. Ivankov memuji taring yang dimiliki oleh si budak manusia ikan bertipe hiu tersebut. Dia lantas berterima kasih karena sebelumnya tak pernah ada yang memujinya. Jinny kemudian menjelaskan mengenai hadiah dari perlombaan ini yang akan menjadi kunci mereka dapat melarikan diri. Para budak yang lain tak mengerti maksud dari perkataan Jinny. Jinny kembali menjelaskan salah satu hadiahnya adalah buah iblis terkuat nomor wahid yang dapat membuat pemakannya berubah menjadi naga Seiryu. Selain itu ada juga buah iblis Nikyu Nikyu no Mi yang dapat digunakan oleh sang pengguna untuk melemparkan dirinya ataupun orang lain ke suatu pulau yang jauh. Ivankov kemudian menambahkan apabila salah satu dari mereka dapat memakan salah satu dari buah iblis tersebut, maka mereka semua dapat melarikan diri dari neraka ini. Bahkan mereka dapat menghindar dari barikade milik Angkatan Laut. Jumlah mereka tidaklah banyak, tapi Ivankov yakin mereka semua bisa melakukannya. Namun semua budak tampak ragu dengan ide ini, karena hadiah yang dimaksud oleh Jinny dan juga Ivankov
berada tepat di tengah-tengah pusat kota. Ginny mencoba meyakinkan para budak dengan mengatakan dia adalah ahli mencuri dan juga ahli menyadap. 2 minggu lalu, dia mencuri denden musi dan menggunakannya untuk menyebarkan kegiatan laknat ini ke dunia luar. Ginny yakin pesan yang dia bocorkan telah menarik perhatian banyak orang. Namun rencana besar ini membutuhkan banyak umpan untuk memecah konsentrasi para Tenryubito itu. Seketika suasana menjadi hening karena tak ada yang mau menjadi umpan. Tiba-tiba Kuma memutuskan untuk menjadi umpan. Dia berpikir ukuran serta bentuk tubuhnya yang besar akan membuatnya bertahan hidup lebih lama jika dibandingkan dengan yang lain. Lagi pula Kuma tak rela melihat budak-budak di sini meninggoy ketika menjalankan rencana tersebut. Ginny sontak kaget saat mendengar ucapan Kuma. Hii-hau, Ivankov tambah bersemangat ketika mendengar perkataan Kuma. Dia juga tak akan membiarkan satupun dari mereka meninggoy, karena mereka semua akan melarikan diri dari Pulau God Valley bersama-sama. Dan kemudian berpindah ke pesisir Pulau God Valley. Salah satu kapal angkatan laut terkena tembakan meriam. Salah seorang kroco terkejut saat mengamati situasi menggunakan teropong. Dia melihat bajak laut Rocks datang dari arah timur Pulau God Valley. Mereka bertanya apa yang bajak laut Rocks lakukan di sini. Salah satu dari kroco Marin meminta yang lain agar jangan terfokus pada bajak laut Rocks saja. Karena saat ini banyak bajak laut terkenal yang berbondong-bondong datang ke Pulau God Valley. Salah satu perwira angkatan laut terkejut karena sensasi ini baru pertama kali dia rasakan. Dia masih belum mengetahui apa yang para bajak laut itu incar di Pulau God Valley. Kemudian dia memerintahkan semua kapal angkatan laut untuk menembakkan meriam ke arah para bajak laut tersebut. Roti Sobek berteriak meminta agar para angkatan laut burik itu untuk menyerah saja. Rocks selalu memerintahkan seluruh krunya untuk mengikuti pergerakannya. Di atas kapal bajak laut Rocks diperlihatkan banyak sekali sosok-sosok yang sangat membagongkan. Ada Edward Newgate, lalu Miss Buckingham Stacy yang nangkring di atas pundak Shirohige, Big Mom dengan Prometheusnya, lalu ada Kaido yang masih jadi bocil magang di kapal Rocks. Kemudian ada Shiki, Gloriosa, mantan Ratu Amazon Lily sebelum Shaki, Kapten John, Ochoku, dan juga Silver Axe. Ada juga sosok manusia ikan dan juga sosok dengan senjata cakar. Shirohige kesal dengan pergerakan Rocks yang gerasak-gerusuk. Dan sejak kapan Shirohige mengizinkan sosok idiot seperti Rocks memberikan perintah kepadanya? Stacy berkata bukan hanya Newgate yang kesal dengan Rocks. Gloriosa meminta Stacy agar tidak terlibat dalam masalah mereka. Karena hal itu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Ngaca lu, ucap Stacy pada Gloriosa. Big Mom meminta kru yang lain untuk menjaganya saat dia akan pergi untuk mendapatkan semuanya. Kaido berkata benda itu tak akan ada gunanya apabila menjadi milik Lin. Di sisi lain, Kapten John menginginkan benda itu untuk dijadikan sebagai koleksi harta karunnya. Newgate berkata jika si bodoh Rocks sepertinya mulai kehilangan apa yang menjadi tujuan utamanya datang ke pulau ini. Mereka harus memastikan jika benda itu benar-benar ada di sini. Shiki kesal karena Newgate berlagak seperti dia adalah pemimpin mereka. Dia akan menghajar siapa saja yang menghalangi jalannya. Big Mom berkata jika dialah yang akan mengambilnya, sampai-sampai mereka semua tak sadar jika dia telah mendapatkannya. Sedangkan Kaido terlihat agak panik ketika mengetahui Roger juga dalam perjalanan menuju ke Pulau God Valley. Santai dulu nggak sih? Ucap Big Mom pada Kaido. Ini akan menjadi pertarungan penentuan, ucap Stacy. Itu benar, jangan lupakan itu, ucap Kapten John. Semuanya akan terselesaikan pada hari ini, ucap Gloriosa. Sedangkan dua kru bajak laut Rocks yang lain diperlihatkan hanya tersenyum, tanpa mengeluarkan kata apapun. Para angkatan laut menginformasikan bahwa kru bajak laut Rocks telah berhasil berlabuh di Pulau God Valley. Para Tenryubito sangat kesal dengan para anjing angkatan laut yang kerjanya tidak becus. Mereka mengancam para angkatan laut apabila terjadi hal buruk pada mereka di kekacauan yang terjadi saat ini. Terdapat laporan masuk di mana angkatan laut menginformasikan kedatangan bajak laut terkenal secara berbondong-bondong dari segala arah ke Pulau God Valley. Para Tenryubito semakin panik. Bagaimana hal ini bisa bocor ke publik? Karena seharusnya kegiatan piknik mereka ini sangatlah rahasia. Pihak angkatan laut kembali mengumumkan jika mereka masih belum mengetahui apa yang sebenarnya sedang diincar oleh para bajak laut itu. Namun bagian barat pulau juga sudah menjadi area yang berbahaya karena bajak laut Roger baru saja berlabuh di sana.
Semua angkatan laut semakin terkejut saat mendengar informasi tersebut. Diperlihatkan Roger, Rayleigh, Gaban, dan kru Roger yang lain sudah masuk ke dalam pulau God Valley. Roger berkata mengenai perasaan yang dia alami selama setahun belakangan ini. Apa yang terjadi dengan Roger dalam rentang waktu 1 tahun ke belakang? Jika dilihat dari timelinenya, terungkap jika 1 tahun sebelum insiden God Valley, Roger sudah berhasil mencapai pulau terakhir di New World, yaitu Pulau Lodestar. Dari situ dia sadar jika ada satu pulau terakhir yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan 4 buah rod poneglyph, sehingga dia harus memulai kembali perjalanannya. Dan mungkin itulah yang menjadi beban pikiran Roger saat itu. Di sebelahnya, Rayleigh berkata bahwa situasi di pertempuran ini cukup merepotkan. Sedangkan Skipper Gaban meminta Roger agar tidak menggunakan hak istimewa seorang kapten dalam memilih-milih lawan di kejadian kali ini. Di sisi lain, para kesatria dewa sudah bersiap untuk ikut bertarung. Terlihat Garling, lalu ada cewek Uhuy dengan baju seksi. Dan di belakang mereka berdua ada sosok tinggi besar. Garling memerintahkan para angkatan laut untuk melindungi para Tenryubito Pito, dan para kesatria dewa bersiap untuk bertarung bersamanya. Sosok di belakang Garling menyesali barikade kapal angkatan laut yang ternyata tidak berguna. Para warga pribumi nampak kebingungan menyaksikan kekacauan yang sedang terjadi. Lalu para angkatan laut yang mengetahui datangnya Rox dan Roger ke Pulau God Valley berpikir jika mereka tak akan bisa mengatasi kekacauan ini. Namun tiba-tiba ada pengumuman mengenai datangnya armada bantuan angkatan laut yang dipimpin oleh Vice Admiral Garp. Semua kru angkatan laut bersorak gembira mendengarnya dan mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa selamat. Garp diperlihatkan sudah berada di pulau sembari mengepal tangannya yang mengeluarkan kilatan hitam di sekelilingnya. Di samping Garp ada Bogart yang juga sudah siap dengan pedangnya. Scene kemudian berpindah ke pusat kota. Ivankov dan Kuma sudah berhasil mendapatkan buah iblis yang mereka incar. Namun Big Mom tiba-tiba muncul dan menghajar Ivankov yang nyaris memakan buah iblis Uo Nomi, dan dia berhasil mengambilnya dari tangan Ivankov. Hampir aja ada naga bencong. Kuma terkejut melihat Ivankov yang terkena serangan. Big Mom ternyata juga menginginkan buah iblis Nikyu Nomi yang dipegang oleh Kuma. Ivankov berteriak agar Kuma segera memakannya. Tanpa pikir panjang, Kuma langsung melahap buah iblis tersebut. Setelahnya Ivankov meminta Kuma untuk segera melarikan diri dari Pulau God Valley. Tak masalah jika hanya ada satu orang saja yang berhasil selamat, karena itu akan menjadi kemenangan bagi para budak. Namun tiba-tiba Kuma terpental, dan Gorose Saturn lah yang melakukannya. Saturn berada dalam wujud manusianya, namun terdapat aura dan kilatan hitam yang berada di sekelilingnya. Saturn mengatakan bahwa ras Buccaneer hanya boleh hidup sebagai budak dan harus mati saat menjadi budak. Hal itu sudah ditentukan di dalam sejarah. Kuma kemudian berkata pada Saturn, "Dunia ini tidak normal. Mengapa seseorang seperti Anda dilahirkan dengan kekuasaan, sementara saya dilahirkan sebagai budak? Jika saya memiliki kekuatan, saya akan menggunakannya untuk membantu orang, seperti Nika." Saturn terkejut mendengarnya, dan dia pun berkata, "Itulah sebabnya rasmu harus dihapuskan dari dunia ini." Scene kemudian memperlihatkan Pulau God Valley di mana banyak sekali kilatan-kilatan hitam dari benturan haki raja yang terjadi di sana. Kemudian terdengar beberapa dialog. "Berhenti, Rox!" teriak Roger. "Jangan menghalangi jalanku, Roger!" teriak Rox di sebek. Sang narator pun berkata, insiden ini akan hilang ditelan kelamnya sejarah. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan kerajaan Sorbet di South Blue. Ivankov, Kuma, dan Ginny ternyata berhasil meloloskan diri dari Pulau God Valley. Saat mereka membaca koran lampu merah, Ivankov hanya menemukan berita mengenai pahlawan legendaris Garp saat kejadian di Pulau God Valley. Dia kesal karena semuanya dikendalikan oleh para petinggi dunia. Bahkan Morgan pun sama busuknya dengan mereka. Ivankov kembali berkata jika hal itu membuat mereka tak mengetahui apa yang terjadi di Pulau God Valley setelah mereka melarikan diri. Kuma diperlihatkan sedang berdoa dan Ivankov kesal karena Kuma sudah terlalu lama melakukannya. Kuma menyesal karena seharusnya ada banyak nyawa yang bisa dia selamatkan saat insiden tersebut. Ivankov semakin kesal karena Kuma saat itu sudah berhasil menyelamatkan 500 orang di tengah-tengah kekacauan tersebut. "Itu benar, Kumachi. Kau luar biasa," ucap Ginny. Ginny mengingat semua orang berterima kasih pada Kuma sembari menangis.
Ivankov mengatakan jika tangan itu telah memberikan kebebasan pada orang-orang, itu adalah hand of liberation, tangan pembebasan, ucap Kuma sembari melihat telapak tangannya. Ivankov tak menyangka jika rumah Kuma adalah sebuah gereja. Tak heran jika Kuma adalah sosok yang sangat taat. Dia lalu memutuskan pergi berlayar untuk menikmati kebebasannya. Ivankov pun berpamitan pada Kuma dan Ginny. Kuma berkata dia tak akan pernah melupakan wajah dari Ivankov. Iva-chan tertawa karena dia yakin Kuma tak akan pernah melupakannya. Yap, dialog yang sangat ironis memang. Di Perang Besar Marineford, Ivankov sangat kesal karena Kuma yang telah kehilangan memorinya benar-benar melupakan sosok Ivankov. Ginny memutuskan untuk tinggal bersama Kumaci dan meminta kakaknya untuk menjaga dirinya baik-baik. Ivankov pun akhirnya berpisah dengan Kuma dan Ginny. Ginny yang berusia 4 tahun lebih tua dari Kuma memutuskan untuk menjadi kakak-kakakannya Kuma. Dia pun harus memberi makan Dek Kumaci. Jin kemudian memperlihatkan Kuma yang sedang menebang kayu dan ditemani oleh Ginny. Lalu mereka berencana menjual kayu-kayu tersebut. Ginny tak mau lagi mengorek-ngorek sampah dan mencuri hanya untuk makan. Mereka harus membeli makanan sendiri. Kuma dan Ginny berpapasan dengan dua bocil FF yang tiba-tiba melempari Kuma dengan batu karena tak percaya Kuma masih berumur 9 tahun dan menganggapnya adalah monster. Ginny yang kesal langsung memberikan boge mentah pada dua bocil FF tersebut karena Kuma adalah anak yang baik dan rajin menabung. Dia meminta maaf atas perbuatan Ginny dan mengekstrak rasa sakit mereka. Dua bocil itu terkejut karena mereka sudah tak merasakan sakit lagi dan menganggap hal yang dilakukan Kuma itu adalah sebuah sihir. Kuma dan Ginny kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menjual kayu. Ini kemudian memperlihatkan Kuma dan Ginny yang sedang makan dengan lahap. Namun Ginny ternyata masih lapar dan Kuma memberikan roti miliknya pada Ginny. Kuma tersenyum dan mengatakan jika Ginny adalah pemakan besar. Oleh karena itu dia harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa membeli banyak makanan. Ginny kemudian bertanya sejak umur berapa Kuma menjadi budak. Dan keduanya ternyata sama-sama menjadi budak di usia 4 tahun. Namun Kuma beranggapan hal itu tidak bisa dijadikan sebagai kebanggaan. Ginny sudah kenyang, namun tiba-tiba dia memanggil Kumaci sembari menangis. Melihat Ginny menangis, Kuma pun ikut menangis. Ternyata mereka berdua menangis dalam kebahagiaan. Yap, itulah review untuk One Piece chapter 1096. Dan selanjutnya Mimin akan sedikit menganalisis untuk chapter kali ini. Analisis pertama mengenai para kesatria dewa. Jika kalian sadari, terdapat 9 siluet yang memperlihatkan sosok kesatria dewa, sama seperti jumlah siluet yang diperlihatkan saat Monkey D. Dragon pertama kali menyebutkan nama kesatria dewa. Yap, sudah ada 5 kesatria dewa yang diperlihatkan, termasuk Saint Vigeland Garling. Banyak opler yang berteori jika para kesatria dewa adalah anak-anak yang dijual oleh Mother Carmel pada pemerintah dunia, karena ada beberapa desain karakter yang sama persis dengan desain para kesatria dewa. Namun sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi, karena kompetisi berburu budak ini hanya diikuti oleh para Tenryubito saja, dan anak-anak yang menjadi barang dagangan Mother Carmel bukanlah seorang Tenryubito. Sehingga kemungkinan besar hanya desain dari para kesatria dewa saja yang Oda foreshadowkan melalui bocil-bocil FF tersebut. Selain itu, dari percakapan antara para kesatria dewa terungkap satu lagi nama keluarga bangsawan dari kaum naga langit, yaitu keluarga Manmeyer. Dan kemudian hal menarik untuk kita bahas adalah apa sebenarnya harta karun Pulau Bajak Laut yang diambil oleh pemerintah dunia sehingga para bajak laut menyerbu Pulau Cat Valley. Dari percakapan yang diperlihatkan dari kru bajak laut Rock, sepertinya harta karun tersebut merupakan buah iblis legendaris, dan sepertinya buah iblis tersebut merupakan buah iblis Uo Wonome model Azure Dragon, yang bahkan Ginny mengatakan buah iblis tersebut adalah kelas buah iblis terkuat. Ditambah lagi Big Mom yang berusaha dengan susah payah mengambilnya, dimana saat itu Big Mom terpaksa mencekoki Kaido dengan buah iblis tersebut untuk menyelamatkan nyawanya, dan itu menjadi hutang seumur hidup bagi Kaido untuk Big Mom. Ditambah dengan fakta, jika pemerintah dunia sangat ingin Vegapunk membuat duplikat dari buah iblis naga tersebut. Apakah benar jika harta karun Pulau Bajak Laut adalah buah iblis Uo Wonome model Shiryu Dragon, atau ada barang berharga lain?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya nakama. Terdapat satu hal lagi yang menarik. Ketika kru bajak laut Rocks di highlight, terdapat satu sosok yang menyeringai, di mana senyumannya itu sangat mirip seperti Zoro dan Orochimaru. Apakah dia adalah ayah dari Zoro? Dalam SBS volume ke-105, ayah Zoro yang bernama Roronoa Arashi mati karena bertarung melawan bajak laut. Dia menikah dengan wanita bernama Terra yang merupakan seorang putri dari pemimpin bandit. Jika ayah Zoro bukan orang begajulan, seharusnya dia tak mungkin menikahi putri dari pemimpin kelompok bandit. Sehingga ayah Zoro memang dulunya adalah seorang bajak laut, dan dia adalah kru dari bajak laut Rock. Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Zeus nakama, itulah video mengenai review sekaligus analisis untuk One Piece Chapter 1096. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!